Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Dalamnya kasih Tuhan kepada setiap kita tidak terukur dengan alat pengukur apapun dan tidak akan pernah terbalaskan meskipun terlalu besar kebaikan setiap kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamat
Tuhan sepanjang hidup kami. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengan senang hati menyembah Engkau, memuliakan Engkau dimanapun kami berada. Dan di malam hari ini, kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memimpin kehidupan kami, dan memberikan kami kekuatan untuk datang menyembah Engkau, untuk datang membawa seluruh pergumulan doa-doa kami, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau menenangkan hati kami di tengah-tengah hiruk pikuknya kesibukan. Engkau yang menolong kami dan memimpin kami, memfokuskan hati dan pikiran kami, supaya dengan tenang kami mendengarkan suara Tuhan. Supaya dengan penuh penghayatan kami sungguh-sungguh memaknai apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh-sungguh memaknai setiap pujian yang kami lanturkan di hadapan Tuhan. Dengar dan jawab doa kami ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, malam hari ini kita akan bersama-sama bersujud, berdoa di hadapan Tuhan, mendoakan untuk diri kita sendiri, mendoakan untuk sesama jemaat kita, dan berdoa untuk bangsa kita. Saudara, pertama sekali saya ingin kita datang di malam hari ini mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Sesungguhnya tak seorang pun yang luput dari dosa, belenggu dosa telah mengikat diri kita sehingga kita terus-menerus jatuh dalam perbudakan dosa. Namun saudara, di tengah-tengah keberdosaan kita sebagai umat Tuhan, bukankah Allah telah bersedia untuk mengampuni hidup kita? Pintu pengampunan itu selalu terbuka untuk kita. Dan Tuhan akan terus menolong dan memimpin kehidupan kita. Kita berdoa kiranya kita memohonkan pengampunan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk tidak mengulangi dosa kita. Dan kiranya Tuhan yang senantiasa untuk mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa sesungguhnya kami adalah manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Hidup kami, tutur kata kami, gaya hidup kami sehari-hari, bahkan isi hati dan pikiran kami sering sekali melukai Tuhan. Sering sekali kami tidak melakukan apa yang Tuhan mau, dan sering sekali hidup kami tidak berpadanan dengan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang. Tapi kami punya Allah yang hebat, kami punya Engkau, Allah yang penuh kasih dan kemurahan. Engkau yang bersedia untuk mengampuni setiap dosa kami. Engkau yang bersedia untuk menyucikan dan menguduskan kehidupan kami. Dan di malam hari ini dengan segala keberadaan, kerendahan hati kami datang di hadapan Tuhan memohon pengampunan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyucikan dan menguduskan kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan yang terus menolong kami supaya hari demi hari kami semakin giat untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kami semakin hari semakin giat untuk meninggalkan dosa-dosa kami. Dan kami semakin hari semakin berbenah diri menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang mau menyucikan hidup kami, dan yang mau terus memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya anugerah dan pertolongan Tuhan yang beserta dengan kehidupan kami. Kiranya kasih dan kemurahan-Mu yang boleh terus mengiring langkah perjalanan hidup kami. Dan kiranya pertolongan dan pimpinan serta penyertaan Tuhan yang boleh terus menaungi kehidupan kami. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu yang lemah dan rentan untuk berdosa ini. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami selalu percaya ketika Tuhan ada bagi kami, ketika Roh Kudus bekerja, maka dengan kekuatan Roh Kudus, kekuatan yang diberikan Roh Kudus kepada kami bisa melawan dosa-dosa kami. Engkau menolong kami Tuhan, Engkau memimpin kami, supaya semakin hari juga hidup kami semakin melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa yang baik, di setiap doa kami serahkan dan kami bersuka cita, karena kami tahu bahwa Tuhan sungguh-sungguh mau mengampuni kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita juga berdoa saudara untuk keadaan bangsa kita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita tahu saudara bahwa kasus COVID kembali meningkat dan peringatan untuk berjaga-jaga terus disiarkan. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintah,
supaya mereka dapat menangani setiap masalah ini termasuk COVID-19. Dan kita berdoa setiap kegiatan-kegiatan maupun setiap hal yang dipikirkan oleh pemerintah sungguh-sungguh berguna untuk kebaikan bangsa kita. Kiranya Tuhan yang menolong mereka di dalam mengemban dan tanggung jawab yang besar ini juga, dan memampukan mereka supaya semakin hari mereka semakin berhikmat untuk mengerjakan, untuk mengambil semua keputusan demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, malam hari ini juga kami datang di hadapan Tuhan. Kami khususnya berdoa untuk bangsa kami di tengah-tengah pergumulan, menghadapi banyak masalah, termasuk COVID-19 ini yang kami dengar beritanya meningkat Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan ada bagi bangsa kami dan Tuhan tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan bangsa kami ini. Kami tahu bahwa Tuhan akan bekerja, Tuhan akan berkarya, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memampukan, Tuhan akan memberikan kami kekuatan untuk melewati setiap badai dalam kehidupan kami. Kami bersama-sama bangsa-Mu, kami bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan, mau menyerahkan setiap pergumulan. Jika dengan kekuatan pemerintah kami, maka mereka sesungguhnya tidak mampu untuk menangani setiap masalah. Tapi kami percaya kalau Tuhan ikut campur, Tuhan akan memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka. Dan dengan teguh hati mereka bisa mengambil tugas ini, mengambil tanggung jawab ini. Dan kemudian memikirkan keputusan-keputusan yang baik demi kebaikan bangsa kami ini. Tuhan tolong Tuhan bangsa kami ini di tengah-tengah pergumulan. Setiap kegiatan yang boleh dilaksanakan, setiap apapun yang boleh dikerjakan untuk kebaikan bangsa kami ini, Tuhan tolong dan Tuhan pimpin. Khususnya kami berdoa terus untuk presiden kami, kiranya Tuhan yang menolong, memimpin dan memberkati kehidupannya, berikan dia hikmat supaya dengan teguh jaya dia mampu mengambil bagian ini dan mengerjakan banyak hal untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam bangsa ini, dan kiranya kebenaran terus berdiri tegak di tengah-tengah bangsa kami ini. Terima kasih Bapa yang baik. Ini setiap doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, pokok doa kita yang ketiga adalah kita berdoa untuk penyaluran vaksin booster yang ketiga. Kita berdoa kiranya Tuhan menolong para tenaga medis dan sukarelawan untuk membagikan vaksin ini, dan setiap masyarakat yang divaksin juga tetap di dalam keadaan yang sehat. Meskipun kalau misalnya kita perhatikan ada beberapa efek samping, misalnya ngantuk, lemes, tapi kita berdoa kiranya Tuhan juga menolong dan kiranya vaksin booster yang ketiga ini juga dapat bermanfaat bagi tubuh sehingga tubuh mampu lebih kuat ketika melawan virus-virus. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk penyaluran vaksin booster ketiga yang terus berlangsung. Kami bersyukur Tuhan untuk pemerintah yang boleh dengan baik hati boleh memberikannya kepada kami, dan kami berdoa untuk setiap kami yang boleh menerima vaksin booster ini Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami, kiranya kami juga tetap dalam keadaan yang sehat, dan kiranya Tuhan juga yang menolong kami supaya kami dapat tetap menjaga kesehatan kami, dapat menjaga protokol dengan baik demi kesehatan kami. Kami juga berdoa khususnya buat para tim medis dan sukarelawan yang ikut mengambil bagian dalam pembagian vaksin ini. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong mereka, memimpin kehidupan mereka dan memberikan mereka kekuatan. Kiranya Tuhan yang beserta dengan hidup mereka, dan kiranya kasih Tuhan serta penyertaan Tuhan yang boleh terus menaungi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, yang keempat, mari kita juga berdoa bersama-sama untuk gereja-gereja yang kembali mengadakan ibadah secara online dan untuk sementara waktu menutup ibadah secara onsite, khususnya saudara di kota Jakarta. Beberapa teman saya menginfokan bahwa mereka sudah menutup untuk sementara ibadah onsite dan
dan kemudian ibadah berlangsung secara online maupun baik itu secara streaming YouTube maupun secara Zoom atau Google Meet. Kita berdoa saudara supaya penutupan ibadah secara onsite ini tidak akan mengurangi kerinduan jemaat untuk beribadah kepada Tuhan, melainkan jemaat tetap punya kerinduan untuk menyembah Tuhan, bahkan punya kerinduan yang besar untuk tetap mencari Tuhan sebagai tempat perlindungan yang teguh di tengah-tengah situasi yang sulit yang kita alami. Dan kita juga berdoa saudara untuk setiap kita, kiranya Tuhan yang menolong kita setiap gereja-gereja Tuhan, boleh terus Tuhan pimpin kehidupan kita dan supaya iman kita semakin bertumbuh di tengah-tengah banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang sudah menutup ibadah secara onsite dan akan kembali mengadakan ibadah secara online, baik itu YouTube, Zoom maupun Google Meet. Kami berdoa bersama-sama Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan ini, kiranya Tuhan yang menolong, memimpin dan memberkati. Kiranya setiap jemaat Tuhan juga tetap memiliki kerinduan untuk menyembah Tuhan. Setiap pelayan Tuhan juga tidak kerinduannya tidak berkurang, tetapi semakin bertumbuh di dalam Tuhan, karena mereka tahu bahwa di tengah-tengah pergumulan, bahkan di dalam keadaan sulit pun harus tetap mencari Tuhan sebagai tempat perlindungan yang teguh. Kiranya Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan yang memimpin, dan kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan supaya di dalam keadaan yang sulit ini kami umat Tuhan tetap mencari Tuhan dan kami tetap bersandar mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dalam kehidupan kami. Kiranya kerinduan untuk beribadah di hadapan Tuhan tidak akan pernah berkurang, melainkan iman kami, kasih kami dan pengharapan kami semakin bertumbuh. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, yang terakhir kita berdoa bersama-sama untuk kebaktian umum yang akan dilaksanakan pada hari Minggu ini, baik di pusat maupun di pos. Kiranya semua penata layanan saudara dapat diberikan kekuatan, bahkan Tuhan menolong kehidupan mereka supaya mereka juga dapat mempersiapkan diri dengan baik dan jemaat Tuhan juga bisa menguduskan Sabat dengan meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa untuk kebaktian umum baik di pusat maupun di pos PI. Kami menyerahkan setiap para pelayan Tuhan yang mengambil bagian untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh mempersiapkan hati mereka supaya dengan baik mereka mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk setiap hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong mereka supaya firman Tuhan boleh disampaikan dengan baik, dan supaya firman Tuhan dapat tetap dirasakan oleh jemaat, dapat tetap berbicara dalam kehidupan jemaat, dan firman Tuhan mengubah hati jemaat Tuhan sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi pelaku firman yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, ini setiap doa kami hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, Tuhan sangat tahu apa yang kita perlu. Dia tahu saudara kalau hari ini kita tidak ada uang. Dia juga tahu saudara kalau saat ini kita sedang bergumul dalam berbagai hal dan termasuk dalam hal ekonomi. Dia tahu berbagai hal saudara. Saudara, namun di tengah-tengah Allah yang tahu itu, tentunya Dia akan memelihara dengan caranya yang sangat baik, menyediakannya di dalam waktunya yang tepat. Kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan saat kita perlu, Tuhan pasti tahu, Tuhan pasti mendengar dan menyediakan untuk kita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja.
firman Tuhan dalam Keluaran pasalnya yang ke-16 saudara. Saya akan bacakan kepada kita di dalam ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Keluaran pasalnya yang ke-16 ayat 13 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Beginilah firman Tuhan, beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Saudara, salah satu kebiasaan buruk saya waktu kecil saudara adalah saya sering sekali menyembunyikan makanan dan kadang lupa untuk memakannya. Sampai makanan itu kemudian rusak, busuk dan kemudian berulat. Pada akhirnya saudara, saya menyesali perbuatan tersebut. Tetapi entah kenapa ketika mata saya kembali melihat makanan, perbuatan tidak terpuji tersebut terulang kembali sampai menjadi sebuah kebiasaan atau habit. Mungkin kebiasaan serupa saudara juga pernah menjadi kebiasaan kita. Jika ya saudara, berarti kita memang sefrekuensi. Kita suka mengambil lebih, menyembunyikannya untuk dimakan di lain waktu, lalu lupa untuk memakannya. Atau saudara, kita mungkin mengambil lebih, tetapi tidak sanggup untuk menghabiskannya. Akhirnya makanan itu terbuang dan menjadi busuk. Saudara, tindakan menyimpang tersebut tidak hanya sekedar dipahami sebagai tindakan yang sia-sia, namun jelas mencerminkan 3 karakter yang buruk yang tidak sesuai dengan nilai Kristiani. Pertama saudara adalah karakter yang serakah, yang tidak puas akan apa yang diperoleh sehingga terus-menerus menimbun mengambil secara berlebihan. Yang kedua saudara, karakter tersebut juga mencerminkan karakter yang tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Karakter itu dituangkan di dalam usaha untuk menyimpan secara berlebihan karena khawatir akan hari esok. Dan yang ketiga saudara, jelas sekali perbuatan itu juga menunjukkan sifat yang egois karena berfokus kepada kepuasan diri sendiri. Saudara, tentunya hal ini sangat berbanding terbalik dengan panggilan kita sebagai orang percaya, bukan? Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk memuaskan diri sampai kita lepas kendali, lalu kita jatuh di dalam dosa kerakusan, ketidakpercayaan, ataupun keegoisan diri. Jelas Alkitab tidak pernah mengajarkan kita hal ini. Alkitab justru mengajarkan saudara kita bagaimana kita hidup untuk belajar mengenal kata cukup. Nasihat cukupkanlah dirimu menjadi salah satu pembelajaran berharga yang diajarkan Tuhan Allah kepada umat Israel, umat pilihan, umat kesayangannya itu. Kalau kita memperhatikan dalam Keluaran 16 diceritakan mengenai Allah yang memberikan mana, yakni roti sebagai makanan bagi Israel ketika perjalanan menuju tanah Kanaan. Saudara, pemberian mana ini disertai dengan satu perintah, yakni tiap-tiap orang mengambil sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dan saudara disertai dengan pemberitahuan takarannya, yaitu segomer seorang. Menurut saudara keperluannya, bukan menurut keinginan sendiri. Artinya saudara, dengan kata lain sebetulnya waktu Tuhan berfirman melalui Musa dan kemudian Musa menyampaikan kepada umat Israel, Tuhan ingin mengatakan bahwa jangan mengambil berdasarkan keinginan sesuka hati, melainkan berdasarkan keperluan kebutuhan masing-masing. Dengan kata lain saudara, Allah mengatakan bahwa cukupkanlah dirimu. Namun saudara, di sisi lain kita juga melihat bahwa Allah ingin melihat iman Israel. Apakah mereka percaya kepada pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan akan sanggup untuk menyediakan keperluan makanan
kepada mereka tanpa mereka harus menimbun dengan sangat banyak kebutuhannya di hari esok. Namun saudara, kalau kita perhatikan namun kita perhatikan masih ada orang yang menerapkan kebiasaan buruk ketika mengambil mana dengan mengambil lebih dan menyimpannya untuk kebutuhan di hari esok. Di dalam ayat 19, Musa berpesan untuk tidak boleh meninggalkan sampai pagi. Namun saudara, dalam ayat 20 dikatakan begini, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkannya daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Saudara, saya pikir-pikir mungkin maksudnya tidak jahat. Dia hanya khawatir ketiadaan makanan di hari esok. Namun saudara, bagaimanapun maksud hatinya dan tujuannya, Allah tetap memandang perbuatan tersebut adalah jahat karena secara sengaja melanggar perintah Allah. Justru saya berpikir saudara, kalau dipikir-pikir justru ini waktu yang sangat baik bagi orang Israel untuk memperlihatkan kepercayaannya kepada Allah, bahwa Allah sanggup memelihara mereka di hari esok. Inilah juga kesempatan untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah dengan mengambil makanan sesuai dengan kebutuhannya. Saudara, kegagalan Israel yang tidak mengajarkan diri untuk mencukupkan diri menjadi pembelajaran bagi setiap kita. Seharusnya setiap hari kita juga mengajarkan diri kita, bahkan memaksa diri kita untuk tidak hidup berkelebihan dan mengenal kata cukup dalam hidup ini. Kita diajarkan oleh Allah untuk tidak menjadi serakah. Kita diajarkan oleh Allah untuk tidak menjadi orang yang tidak percaya. Kita diajarkan oleh Allah untuk tidak menjadi orang yang egois. Tapi Tuhan selalu mengajarkan kita untuk hidup dengan cukup, saudara. Membeli dan mengambil secukupnya sesuai dengan keperluan kita. Menikmati dan mensyukuri dalam porsi yang pas dan cukup. Saudara, jika demikian maka kita akan terhindar dari salah satu 7 dosa maut, yaitu keserakahan atau kerakusan. Oleh karena itu saudara, malam hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk datang di hadapan Tuhan dan sama-sama belajar untuk menikmati bagaimana indahnya mencukupkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, selamat belajar menikmati nikmatnya hidup mencukupkan diri tanpa khawatir akan hari esok. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan kepada kami. Kiranya setiap firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam hari ini sungguh-sungguh meneguhkan kami dan kembali mengingatkan kami bagaimana kami harus mencukupkan diri di hadapan Tuhan. Kiranya anugerah dan pertolongan Tuhan yang besar yang boleh terus menaungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah ibadah kita di malam hari ini. Selamat beristirahat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati.